Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan berbicara tentang Yesus mentahirkan seorang yang sakit kusta. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1-4. Begini firman Tuhan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Blessed people, saya menyampaikan tentang Yesus mentahirkan. Lembaga Alkitab Indonesia menulis Yesus menyembuhkan. Nanti saya akan jelaskan. Blessed people, penderita kusta pada waktu itu adalah orang yang menanggung beban yang sangat berat. Karena yang pertama, penyakitnya tidak ada obatnya. Pada waktu itu belum ditemukan obat kusta. Jadi orang Yahudi percaya orang yang kena kusta hanya bisa disembuhkan dengan mujizat Allah. Yang kedua, dikucilkan dari masyarakat karena penyakit ini adalah penyakit menular. Menakutkan warga pada waktu itu, masyarakat juga menganggap ini aib. Maka penderita kusta harus diisolasi, mereka harus dikasih tempat tinggal yang jauh dari pemukiman warga atau masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, dicap sebagai penyakit karena dosa. Jadi, orang yang kena kusta itu sudah dianggap orang yang berdosa, pendosa kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka dikucilkan. Betapa beratnya beban orang ini. Ia harus menanggung sakit di fisiknya, di tubuhnya. Ia harus menanggung malu karena ini aib secara mental, dan ia harus menanggung beban karena dihakimi sebagai pendosa. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh si penderita kusta ketika ia tahu Yesus ada di sana? Yang pertama, ia datang kepada Yesus dan sujud menyembah kepadanya. Jadi dengan ia menyembah berarti ia sedang mengakui kealahan Yesus. Ia mengakui Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Yang kedua, ia memohon kiranya Yesus mau mentahirkan dia. Jadi ia bukan bertanya apakah Yesus bisa, tetapi ia tahu Yesus pasti bisa karena ia Mesias. Tetapi sekarang apakah Yesus mau? Ini sebuah permohonan yang penuh kerendahan hati. Nah, sekarang apa respon Yesus? Yang pertama, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dan berkata kepada orang itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan Alkitab berkata seketika itu juga orang itu menjadi tahir dari kustanya. Haleluya. Jadi kalau dokter biasa mengatakan kesembuhan itu bertahap, tetapi Alkitab mencatat bahwa orang ini seketika itu juga tahir dari kustanya. Artinya orang itu menerima mujizat setelah Yesus berfirman. Haleluya. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Yang pertama, Yesus tidak pernah merasa terganggu dengan kedatangan orang yang membutuhkan dia. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, Yesus tidak pernah menolak orang yang memohon pertolongannya. Yang ketiga, Yesus melakukan mujizat yang ia mau. Kehendaknya lah yang jadi. Jadi ia tidak pernah merasa terganggu kalau kita datang karena kita punya beban masalah dan kita mengungkapkan isi hati kita, memohon pertolongannya. Kiranya Tuhan mau, tetapi ingat dalam permohonan itu kita harus belajar kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus tidak pernah menolak, Yesus tidak pernah merasa terganggu, tetapi kita harus sadar Dia Allah
yang berdaulat. Bukan kita yang ngatur dia, tetapi dialah yang berkenan untuk menganugerahkan segala yang kita pohonkan itu. Yang keempat, Yesus mentahirkan, bukan hanya menyembuhkan. Bedanya di mana? Yesus menyembuhkan berarti dia hanya memulihkan fisik dari orang itu, tetapi dengan mentahirkan, fisiknya dipulihkan, dan yang terpenting kerohaniannya dan statusnya. Apa itu? Karena kusta dianggap penyakit akibat dosa, maka Yesus memulihkan hubungan orang ini secara spiritual dengan Allah, lalu hubungannya dengan masyarakat, dengan sesamanya, itu dipulihkan. Itu sebabnya di ayat 4 Yesus berkata, pergi kepada imam sesuai dengan Taurat Musa, supaya imam ini yang memastikan, mengeluarkan surat bahwa betul dia sudah sembuh. Kayak sekarang orang kalau sudah negatif COVID setelah dirawat, maka dokter akan memberikan surat bahwa benar setelah di swab, ia negatif, ia boleh pulang. Maka ia diterima kembali di tengah masyarakat sebagai orang yang telah sembuh, yang telah tahir. Kiranya, blessed people, semua dapat memahami cerita ini, dan mari kita belajar daripadanya, dan mari kita bersikap yang benar ketika kita menanggapi hal-hal atau persoalan tengah masyarakat, dan juga tentu terhadap diri kita ketika kita mengalami beban masalah. Ingatlah akan pelajaran tentang orang kusta ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.